Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Masya Allah. Perkenalkan ini Al-Fagir Isalkaf Membadali Ami Ihsan yang sedang ke Surabaya Ustaz. Oh iya. Menghadiri tahlilan salah satu ayah dari kru kami, ayahnya Pak Firta, Pak Imam Zaki meninggal dunia beberapa hari lalu. Di mana? Di Surabaya Ustaz. Mohon doanya semoga almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau itu bintang 3 Ustaz. Sudah pensiun tapi aktif mengurus masjid. Masya Allah. Masya Allah. Ustaz, bagaimana menurut Ustaz tentang kasus Brigadir J dengan Sambo yang sudah ditetapkan sebagai tersangka? Apalagi Ustaz sudah ada perencanaan pembunuhan sejak dari Magelang Ustaz. Dan motifnya juga awalnya tidak diketahui. Kali ini alhamdulillah sudah terkuak. Bagaimana menurut Ustaz? Ya, sebenarnya ini kan bagi orang yang beriman, saya antara kita semua umat Islam dan bangsa Indonesia pada umumnya yang berdasarkan sila pertama Pancasila Ketuhanan Maha Esa, percaya bahwa hukum Allah itu selalu berlaku kapan, di mana, dan terhadap siapa saja. Jadi saya selalu mengatakan bahwa kasus Duren 3 yang melibatkan Jenderal Sambo ini betul-betul mirip kasus kilometer 50, pembunuhan 6 laskar FPI. Miripnya dari segi apa Ustaz? Misalnya kata ketika konferensi pers pertama oleh Kapolda DKI mengatakan bahwa terjadi tembak-menembak, sehingga kemudian para petugas itu kemudian membunuh 6 laskar itu. Jadi tembak-menembak itu persis juga dengan apa yang dijelaskan oleh Humas Polri tentang kasus Duren 3, bahwa tembak-menembak. Ternyata kemudian terbukti bahwa tidak tembak-menembak, tapi justru ada penembakan atau penganiayaan. Dan kemudian kasus kilometer 50 disebutkan si A, B, C, D tersangka, lantas kemudian mereka dibebaskan. Tapi kemudian dalam kasus Duren 3 ini, Brigadir E yang disebut sebagai pelaku pembunuhan kemudian menarik keterangannya dan mengatakan bahwa beliau melaksanakan itu atas perintah atasannya, yaitu Jenderal Sambo. Jadi ini makin terkuak satu persatu mubahalah yang saya lakukan tahun lalu terhadap korban pembunuhan yang ini dilakukan oleh Satgasus yang dipimpin oleh Jenderal Sambo seperti itu. Di mana dalam Satgasus itu ada sekian puluh orang yang masuk dalamnya, dan kita dengar atau baca di berita bahwa ada 30 orang lebih dari anggota polisi yang sekarang dinonaktifkan. Berarti bahwa ini adalah satu sindikat yang luar biasa, polisi dalam polisi atau Polri dalam Polri, seperti itu. Nah, kalau misalnya disebutkan motifnya itu dendam atau marah Jenderal Sambo terhadap karena melecehkan istrinya, ini persis juga dengan kasus 5 motor 60 di mana ARS difitnah dengan chat mesum oleh salah seorang buzzer yang sehingga dikriminalisasi ARS, sehingga ARS harus berhijrah ke Arab Saudi sekian tahun. Nah, jadi ini juga kasusnya mirip sekali, bahwa seakan-akan ada kasus pelecehan seks terhadap istri jenderal. Pertanyaan orang kampung yang sangat rendah pendidikannya adalah, apa iya seorang prajurit, seorang ajudan berani melecehkan istri bosnya, jenderal, dan kemudian
kekuasaannya luar biasa, bahkan kekuasaannya itu bisa melebihi Kapolri. Betul. Karena sebagai komandan Kasatgasus itu luar biasa, bahkan bisa mengalahkan kekuasaan dari Kapolri. Apalagi misalnya kalau kita lihat urutan-urutannya, katanya itu pelecehannya dilakukan di Magelang. Lantas kalau pelecehan di Magelang, terus kenapa Jenderal Sambo masih membiarkan Brigadir J itu bersama-sama dengan istrinya berangkat ke Jakarta, kemudian datang ke rumah pribadi atau rumah dinas. Itu aneh bin ajaib seperti itu. Tapi kalau kita telusuri dengan dalam, ini karena ada salah satu konspirasi yang luar biasa dari Kasatgas ini, yang baik tentang soal narkoba, soal judi online, soal perselingkuhan antar sesama pejabat dengan istri pejabat atau dengan suami-suami yang pejabat. Nah, sehingga begitu, maka ini merupakan satu pembukaan kotak Pandora betul terhadap apa yang terjadi dalam instansi pemerintah, khususnya kepolisian Republik Indonesia. Oleh karena itu, maka ada wartawan tanya saya beberapa hari lalu, apakah dengan kasus ini Kasatgasus itu harus dibubarkan atau gimana? Saya katakan membubarkan Satgasus itu hanya satu alternatif. Tapi harus diingat bahwa Kasatgasus itu dibentuk oleh Kapolri. Ketika Kapolrinya adalah Jenderal Tito. Dan itu kemudian dilanjutkan sampai hari ini. Pertanyaan saya, apakah Kapolri berani melakukan kebijakan seperti itu tanpa sepengetahuan Presiden? Bagi saya itu tidak mungkin. Kenapa? Karena Polri itu dibawa langsung Presiden. Berbeda dengan TNI yang itu dibawa Panglima, misalnya Angkatan Darat atau Panglima, bukan dibawa Presiden. Sedangkan Polri itu langsung oleh Presiden. Oleh karena itu, menurut saya, untuk menyelesaikan persoalan tuntas sampai berapa puluh tahun mendatang, maka institusi Polri itu yang harus dipersoalkan. Di mana harus berada institusi Polri? Pertama, seperti zaman baru merdeka Indonesia, atau seperti sekarang di beberapa mayoritas negara-negara dunia, Polri itu di bawah Kementerian Dalam Negeri. Jadi, Polri itu adalah orang sipil yang bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban satu masyarakat. Sehingga kita biasa lihat di TV, polisi-polisi dimanapun di dunia itu tidak ada yang menggunakan senjata. Mereka hanya pakai pentungan untuk menjaga keamanan ketertiban. Nah, kalau itu dilakukan, Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri, maka kemudian kecongkakan atau kebanggaan atau kesombongan institusi Polri terhadap TNI, terhadap yang lain itu kemudian berubah sehingga mereka betul-betul menjadi abdi negara, yaitu sebagai ASN, sebagai PNS, karena di bawah Kementerian Dalam Negeri. Itu satu. Yang kedua, dengan begitu maka proses rekrutmen polisi sama dengan proses rekrutmen ASN atau PNS pada umumnya, sehingga tidak ada perbedaan-perbedaan. Misalnya untuk menjadi anggota polisi atau untuk naik pangkat, untuk pangkat tertentu harus ada bayaran sekian puluh juta atau sekian ratus juta. Tidak ada seperti itu, sebagaimana ASN atau PNS ketika penerimaan kemudian kenaikan pangkat itu berdasarkan database, sekian tahun naik dan berdasarkan kinerja mereka seperti itu. Maka dengan begitu tidak lagi terjadi persaingan antar angkatan, di mana antara TNI dengan Polri. Hari ini senjata yang dimiliki oleh Polri itu lebih canggih daripada senjata yang dimiliki oleh TNI. Oh iya, Ustaz. Dari segi apa? Semuanya, Ustaz? Ya. Bagaimana? Lebih canggihnya bagaimana, Ustaz?
lebih canggih, lebih lengkap, lengkap persenjataan modern yang dipunyai. Yang itu TNI masih senjata lama, dan kemudian Polri itu kan tidak combating. Yang combating itu kan TNI, artinya tempur. Jadi polisi itu bukan pasukan tempur. Polisi itu pengamanan, ketertiban, ada kasus pencurian, ada kerusuhan, demonstrasi, Nah, itu. Tapi kalau misalnya combating, ya penyerangan, perang, itu TNI. Sehingga TNI harus punya senjata yang lengkap dari kepolisian seperti itu. Nah, dan kita lihat dalam anggaran di APBN itu jauh beda sekali. Anggaran yang diperuntukkan kepada Polri dengan anggaran yang diperlukan kepada TNI itu beda sekali seperti itu. Nah, kalau dengan demikian maka kemudian keangkuhan institusi itu berubah dan kemudian mereka bisa menjalankan tugasnya sebagai ASN atau PNS yang sebagaimana mestinya. Kemudian yang terakhir, saya berharap bahwa baik Komnas HAM, LPSK, maupun pengadilan jangan lagi menutup-nutupi kasus seperti kilometer 50. Coba bayangkan 6 orang meninggal secara zalim, dianiaya, tapi kemudian orang yang dibawa ke pengadilan 2 orang itu kemudian bebas. Saya pikir itu luar biasa. Dan saya kira kalau itu dilakukan oleh Komnas HAM, seperti Komnas HAM melakukan terhadap kilometer 50, Komnas HAM mengatakan itu bukan pelanggaran HAM, itu adalah pidana biasa, dan kemudian akhirnya sekarang terbongkar kasus Duren 3, maka apakah Komnas HAM tidak kemudian berpikir untuk mengungkap kembali kasus kilometer 50? Begitu juga pengadilan, begitu juga institusi Polri untuk mengungkap kembali kasus kilometer 50. Anehnya 30 orang lebih yang sudah diproses oleh Polri, tapi Polda Jaya tenang-tenang aja. Padahal dia yang harus bertanggung jawab karena hal ini terjadi di wilayah kekuasaan Polda Jaya. Tapi kemudian Polda Jayanya tenang-tenang saja. Seharusnya Polda Jaya juga harus ditindak karena kasus berada dalam wilayah kekuasaan dia. Saya kira itu catatan saya pagi ini. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Abdullah Muwa. Semoga sehat-sehat selalu. Semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat terus Ustadz. Amin. Jazakumullah khairan jaza.